warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Firdaus, mahasiswa agroteknologi tahun angkatan 2019 dari kelas C. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian atau bekerja sebagai seorang petani. Dan inilah mengapa Indonesia disebut dengan negara agraris. Salah satunya di Bojonegoro. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang petani. Bojonegoro sendiri memiliki banyak sekali komoditas unggul dalam pertanian. Mungkin Bojonegoro sering disebut dan juga diketahui oleh masyarakat sebagai kabupaten dengan penghasil tembakau. Namun di samping itu Bojonegoro juga menanam berbagai macam tanaman seperti padi, kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan membahas tentang komoditas padi di Bojonegoro. Padi termasuk tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Bojonegoro. Pada saat musim penghujan, tidak ada tanaman lain yang ditanam oleh masyarakat Bojonegoro. Pemilihan padi sebagai komoditas tanaman di musim penghujan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasil produktivitas padi tersebut. Selain itu, ada pula masyarakat yang menanam untuk digunakan sebagai makanan sehari-hari, yaitu nasi yang berasal dari padi tersebut. Berbagai kendala tentunya selalu mengiringi proses budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, perawatan, pengendalian hama, hingga panen sampai dengan pasca panen. Rendahnya hasil produktivitas padi sendiri terjadi karena faktor alam maupun faktor lain dari manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu dari budidaya. Meskipun rendahnya hasil produktivitas padi atau gagalnya panen dikarenakan oleh faktor alam yang biasanya terjadi karena adanya banjir dan lain sebagainya. Namun, di samping itu, budidaya yang dilakukan oleh masyarakat Bojonegoro ternyata juga masih tradisional. Kebanyakan dari masyarakat Bojonegoro ternyata masih belum menggunakan pola tanam. Jarak tanam yang digunakan masih belum diperhatikan. Padahal, dengan mengatur jarak tanam sendiri, itu dapat mempengaruhi hasil tanaman padi. Peningkatan hasil produksi tanaman padi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem jajar legowo atau yang biasa disebut dengan jarwo. Jajar legowo merupakan sistem pengaturan jarak tanam dengan berselang-seling antara 2 atau lebih baris tanaman padi dan diselingi oleh satu baris kosong. Jajar legowo sendiri memiliki berbagai macam tipe, namun yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu tipe 21 dan tipe 41. Tipe 21 merupakan tipe di mana terdapat 2 baris tanam per unit legowo. Sedangkan untuk tipe 41 sendiri terdapat 2 tipe lagi. Untuk tipe 41 dengan tipe 1 merupakan tipe di mana terdapat 4 baris tanam per unit legowo. Dan semua tanaman disisipkan. Sedangkan untuk tipe 41 dengan tipe 2 yaitu merupakan tipe di mana terdapat 4 baris tanam per unit legowo, yang mana tidak semua tanaman itu disisipkan, namun hanya tanaman pinggir saja. Dengan menggunakan sistem jajar legowo, kita dapat memanfaatkan sinar matahari sehingga semua tanaman dapat terkena sinar matahari. Terlebih lagi, tanaman yang berada di pinggir petakan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kandungan karbon dioksida dan hasil fotosintesis tanaman, memudahkan dalam pemupukan dan pengendalian hama, serta yang paling penting dan paling utama yaitu dapat meningkatkan hasil
tanaman dengan populasi tanaman persatuan luas. Demikian tadi teknik budidaya jajar legowo, di mana jajar legowo ini sangat cocok untuk diterapkan di Bojonegoro yang mayoritas penduduknya masih tidak menggunakan jarak tanam dalam penanamannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.